Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang mulia ini saya bersama seorang penyuluh agama Islam Kecamatan Wilangan yang membidangi tentang wakaf. Akhir-akhir ini kita sama-sama mengetahui banyak PTSL Ya, betul. atau yang biasa disebut Prona, Corona. Nah, tentu itu adalah sebuah program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Barang siapa yang belum mensertifikatkan tanahnya, Ya. itu diberi kemudahan oleh pemerintah untuk mensertifikatkan tanah milik, hak milik lah. Hak milik. Nah, tentu juga itu berimbas juga terhadap wakaf. Betul, Ya, betul sekali. artinya juga wakaf itu juga nyambung dengan pertanahan, itu nyambung. Nah, ini bersama Pak Sukadi. Wakaf itu apa, Pak? Wakaf, kira-kira bisa dijelaskan. Wakaf. Wakaf yaitu kan dari kata wakof. Wakof artinya kan berhenti. Artinya harta benda atau tanah itu kalau sudah diwakafkan berarti tanah itu harus berhenti dan tidak bisa bergerak. Artinya untuk pemanfaatan kemaslahatan umat. Padahal sedangkan untuk sertifikat wakaf itu sendiri makanya tidak berlaku untuk digunakan dalam Berarti ada suatu pengkhususan gitu ya? pengkhususan. Ya. Katakan kalau sertifikat pribadi bisa digunakan untuk Ini, simpan pinjam ya. ke apa, tapi sertifikat wakaf itu kan tidak bisa dimanfaatkan. karena hanya untuk kemaslahatan umat. Berarti mungkin itu tadi berhenti. Wakaf tadi apa? Berhenti. Ya, wakaf itu kan wakaf dari kata bahasa Arab wakaf artinya kan berhenti, Ya, pemberhentian harta benda wakaf itu, tanah itu tadi. Secara istilah pengertiannya sendiri apa? Nah, otomatis wakaf itu hanya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat dan itu pun dari wakif. Yang wakaf itu artinya wakif itu kan orang yang mewakafkan. Nah, itu menyerahkan kepada nadir. Nadir adalah seseorang yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola harta benda wakaf itu sendiri. Nah, sedangkan untuk saat ini yang nadir itu kan bisa perorangan, bisa organisasi atau lembaga yang sekiranya organisasi dan lembaga itu diperkirakan selamanya tidak akan bubar atau gimana, seperti karena dari NU atau Muhammadiyah itu kan tetap bisa organisasinya. Berarti untuk wakif itu apakah pewakaf itu ada syarat ketentuan? Kalau saya melihat dari apa yang jenengan aturkan, untuk nazir tadi kayaknya ada syaratnya khusus ya untuk bisa menjadi nazir. Ya, mungkin. Nah, untuk wakaf atau yang dinamakan wakaf, orang yang mewakafkan itu namanya kan wakif. Apa itu ada syarat tertentu atau tidak? Ya, atau semua bisa berwakaf? Bisa. Yang jelas satu, orang yang mewakafkan harta bendanya itu yang dinamakan dengan wakif betul-betul tanah yang akan diwakafkan betul-betul itu hak milik pribadi dan tidak dalam sengketa. Milik sendiri dan aman. Katakanlah kalau wakifnya nanti ahli wakif itu kan ini nanti harta itu tadi hak milik waris atau apa itu. Tapi yang jelas yang dimaksud di sini adalah kalau betul-betul sudah mau mewakafkan tanah itu harus sudah bersih, artinya betul-betul milik pribadi seseorang. Itu yang dinamakan tidak dalam wakif masalah. Tidak masalah apapun. Untuk nazir sendiri yang nazir, pengelola, ya nazir kan pengelola, bisa dikatakan pengelola, yang pengawas atau istilahnya itu pengelola harta yang bertanggung jawab. Mengelola harta benda wakaf yang diamanahkan dari si pewakif itu tadi. Nah,
Nadir itu kalau nadir perorangan itu kan ada 5. 1 ketua, sekretaris, bendahara, 2 saksi. Ini ada 5 orang. Kalau itu dinamakan nadir perorangan. Seperti itu. Nggih. Mungkin itu sekilas tentang wakif dan nadir. Sekarang apa sih Pak? Mungkin nanti bisa membuat orang-orang yang memiliki harta benda lebih khususnya ingin agar beliau-beliau ini tumbuh rasa ben wakaf. Oh gitu. Ya, tujuannya apa sih sebenarnya wakaf itu? Ya. Sekarang ini kan gini. Jadi zaman sekarang itu kayak apa? Misalnya orang mewakafkan ini sangat langka sekali. Nah, dengan kelangkaan semacam kadang ada orang tanahnya banyak, luas, tapi tidak punya niatan untuk mewakafkan. Yeah. Nah, langkah kita sebagai penyuluh agama Islam, khususnya bidang wakaf, ini membuat gebrakan-gebrakan yang intinya yaitu sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana sih, apa sih yang namanya wakaf, dan nanti kalau saya wakaf tanah sekian bidang, nanti saya punya apa, dapat apa, itu kita harus bersosialisasi kepada masyarakat. Nah, kalau itu hanya lewat gembar-gembor istilahnya itu hanya informasi, tapi kita tidak terjun langsung ke masyarakat, ya itu kurang meyakinkan. Jadi kita harus betul-betul meyakinkan si orang-orang kaya atau orang-orang yang punya harta itu kita datangi, memantapkan bahwa oh ini loh wakaf sebenarnya ini. Karena apa? Jariyah itu nanti kan salah satunya wakaf itu kan selama penggunaan harta benda wakaf itu masih digunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, selama itu masih dipakai, walaupun si pewakif atau orang yang wakaf itu sudah meninggal kan tetap dapat aliran pahalanya itu sampai hari kiamat. Ya, sampai yang penting tanah ataupun sesuatu yang diwakafkan itu masih terus berjalan. Betul sekali. Seperti itu. Jadi lebih ke manfaatnya itu lebih ke rohani ya. Artinya apa nggih? Jangka panjang. Iya, jangka panjang. Jangka panjang. Ini ada statement dari Pak Sukadi ini agar punya giroh, spirit, motivasi untuk berwakaf. Betul, itu tetap. Jadi kita sebelum kita mewakafkan harta kita atau siapapun sebenarnya kan bisa berwakaf lah. Nah, kita mulai dari diri sendiri. Jadi kita itba ke Rasulullah. Jadi kalau mau membuat contoh kepada orang lain, kita harus memberi contoh dari diri sendiri. Ya. Makanya dari bidang wakaf atau penyuluh wakaf ini jadi memotivasi diri sendiri dulu. Jadi sebelum kita mewakafkan harta benda kita, maka kita wakafkan diri kita kepada agama Islam dulu. Nah, setelah itu baru kita beri contoh. Nah, wakaf itu sendiri kan tidak harus mewakafkan tanah itu sendiri, Mas. Jadi banyak hal. Sebenarnya wakaf itu kan sekarang itu ada wakaf yang bergerak, ada wakaf yang tidak bergerak. Dari situ kan macam-macam kan banyak sekali. Nah, begitu. Jadi statement kita yaitu adalah kita harus betul-betul yang jenengan aturkan tadi harus condong ke rohanian dulu itu. Jadi kita mantapkan seseorang keimanannya untuk supaya mau sadar dengan wakaf itu nanti kan jangka panjangnya kita pasti akan menuai buah yang sangat bagus kan. Ya, berarti wakaf ini titik tekannya di nilai kemanfaatannya. Betul sekali. Semua itu bisa berwakaf. Bisa. Nah, enggak hanya yang istilahnya kalau saya menggariskan pertama tadi masih meraba, masih mengartikan bahwasanya kalau wakaf itu harus
tanah. Oh iya. Gitu. Nggih. Lalu Enggak. terus Nggih. Adi jenengan mengatakan bahwasanya wakaf itu kita mulai dari kita sendiri. Betul. Misalkan kita punya kemampuan di bidang apa, Nah, di bidang betul. keilmuan apa, Keilmuan apa? niatkan, niatkan kita untuk khidmah. Khidmah. Nah, Betul. itu termasuk. Ya, Itu, jadi itu juga termasuk, Mas. Iya, Termasuk itu juga. nilai kemanfaatan. Jadi apa yang kita lakukan, terus itu dimanfaat orang banyak, itu termasuk juga salah satu dari wakaf itu sendiri. Jadi makanya sosialisasi ke masyarakatku sangat penting sekali. Kan orang-orang yang tidak punya harta banyak itu kan minder. Saya tidak punya harta, mau wakafan apa, seperti itu. Seperti itu. Akhirnya kita pandai mensosialisasikan. Jadi wakaf itu tadi. Yang terpenting bermanfaat. Bermanfaat. Titik tekan yang utama adalah untuk kemanfaatan. Seperti itu. Kemasakan umat itu sendiri. Terima kasih Pak Sukadi. Siap. Mungkin ini dulu. Oh gitu ya. Sedikit tentang wakaf. Nanti kita lanjut di next selanjutnya, next time. Oh siap. Nah, masih banyak. Wakaf itu ada apa? Ya. Wakaf apa? Macam-macamnya wakaf. Nah, wakaf itu ada jenisnya wakaf. Jenisnya wakaf. Terus bagaimana penanganannya? Nanti mungkin ada dari siapapun ya bisa bertanya, piye to carane silahkan wakaf ini lemah? Bisa. Nah, nanti bisa kita jawab lewat sini, dan mungkin kalau khususnya di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, mungkin kalau bisa atau minta bantuan bisa dikontak di channel ini bisa, atau mungkin langsung ke KUA Wilangan. Bisa Mas. Ya, jadi, seperti itu. Nah ini sangat dengan adanya program jenengan channel YouTube ya. Ya. Nah, semacam ini bisa mendukung tentang perjalanan khususnya perwakafan. Jadi kita kan tidak hanya bertatap muka, hanya dakwahnya hanya satu. Ini nanti kan kalau bisa dilihat banyak orang, itu kita bisa, jenengan bisa mendatangkan siapa, dan saya siap untuk diajak bareng-bareng membahas masalah wakaf supaya sama-sama jelas. Terima kasih Pak Sukadi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Khususnya kepada saya. Umumnya kepada semuanya. Mungkin close statement. Nah, close statement itu penutupan, pesan. Nah, ben semangat apa semangat. Ya Mas. Jadi pesan saya khususnya kepada para orang-orang yang dikasih Allah rezeki yang lebih, mumpung kita masih di dunia ini, nah, semua itu kan datangnya dari Allah. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah dikasihkan oleh Allah itu. Kita gunakan. Kalau memang kita punya lahan banyak, tanah yang luas, sedikit kita wakafkan untuk kepentingan kemasyarakatan umat. Supaya apa? Kita jauh dari marabanya. Apapun, seperti sedekah itu kan, jadi sedekah tidak mengurangi harta kita. Itu hadis sahih juga. Hadisnya dari riwayat Muslim. Nanti hadisnya kan sahih. Nah itu pesan saya seperti itu. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama membantu sesama Muslim untuk supaya bisa beribadah dengan tenang, dengan sebenarnya, dengan lillahi ta'ala. Terima kasih Pak Sukadi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jazakumullahu ahsanan jaza. Mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Amin. Apalagi yang mau berwakaf, dan siapapun mudah-mudahan bisa berwakaf dan bisa menebar kemanfaatan untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.